Darut Tauhid Jakarta, Ustadz Dadang. Tadi sudah jumpa di bawah ya. Kayaknya jarang ada masjid pakai lift ya. Ini ada liftnya ya, walaupun mungkin nggak cukup kalau beramai-ramai semua ya. Ya, alhamdulillah. Baik, hari ini panitia mengamanahkan kami untuk membahas kenali watak agar jiwa tenang ya. Ibu-ibu sudah tahu wataknya, Bu? Sudah tahu. Iya, katanya orang saya kayak gini. Katanya orang saya kok kayak gini gitu ya. Masya Allah. Baik, namun sebelumnya saya juga ingin sampaikan salam dari suami. Karena tadi bersamaan keluarnya ya. Dia pergi ke ya cari nafkah. Saya berjuang ke sini ya. Jadi saya ingin perkenalkan ini suami saya. Namanya Dokter Priyanto Sismadi. Alhamdulillah. Ini foto masih muda, Bu. Kami menikah 9 Februari 1992 ya. Alhamdulillah. Ya, sama. Oh, sama juga sama sahabat saya di sana tuh Mbak Ida itu. Masya Allah ya. Ya, saya kenapa harus perkenalkan suami? Karena banyak yang menyangka Dahlan itu suami saya. Padahal Dahlan itu ayah saya. Jadi Aisyah binti Dahlan seperti itu ya. Dalam Islam nama perempuan tetap bersanding dengan nama ayahnya ya. Kalau ada budaya di Indonesia mau pakai nama suami biasanya Nyonya Priyanto Sismadi gitu ya. Sampai-sampai suami saya pernah tanya awal-awal dulu, kamu kenapa nggak pakai nama saya katanya. Ya memang begitu tuntunan Islam sampai meninggal pun nanti di nisannya nama ayah kan gitu. Kenapa begitu kata suami saya? Walau-walau bisawab saya bilang. Namun yang saya paling tahu hikmahnya salah satunya adalah apabila ganti suami nggak usah ganti nama. Ada teman saya namanya selalu bersanding nama suaminya. Suatu ketika ya ini cuma takdir juga dia bercerai ganti suami. Cuman karena terkenalnya dengan suami yang lama, kalau ada acara, pembawa acaranya menyebut nama yang lama. Padahal dia datang sama suami yang baru. Itu mulai langsung gak enak. Itu salah satu hikmah dari jutaan hikmah. Kenapa nama kita tetap bersanding dengan nama ayah ya itu. Jadi slide pertama aja sudah ada informasi itu ya, sudah ada nasihat di situ. Baik, saya salam juga dari putra-putri kami. Saya punya anak 5, 4 laki-laki, 1 perempuan. Yang pertama Ananda kami namanya, ini karena bapaknya orang Jawa ya, Lanang. Yang kedua Prio, yang ketiga Kakung, yang keempat Jaler. Kalau orang Jawa ngertos ge, Lanang Rio Kakung Jaler. Artinya sami mawon. Laki-laki ya Bu. Iya. Satu lagi ya Bu. Nah alhamdulillah dapat perempuan. Namanya Ragil ya. Iya, Masya Allah. Tapi nama Islamnya ini ya artinya kita tetap harus menggunakan nama Islam ya. Lanang itu yang Muhammad. Prio Ismail, Kakung itu Musa, Jaler Ibrahim. Dan Ragil itu Aisyah juga. Ya, alhamdulillah Lanang dan Prio sudah dokter. Kakung sedang koas kedokterannya. Jaler mahasiswa kedokteran dan Ragil juga baru masuk kedokteran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi besok-besok kalau Ragil sudah dokter, Ibu kalau ke rumah cari dokter Aisyah, Aisyah yang mana gitu. Karena namanya juga Aisyah ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, baik. Sekarang kenapa kita sering cerita tentang watak atau izinkan kami bercerita tentang jiwa dan watak dari sisi ilmu otak atau orang bilang ilmu neuroscience ya. Kenapa begitu? Karena para ahli dewasa ini karena ditemukan banyak alat, mulailah selalu mempelajari
Otak manusia ini kayaknya sama, tetapi di dalamnya itu ada program-program yang berbeda. Ya. Dan kemudian kalau disebut jiwa, kira-kira ibu-ibu, teman-teman, sahabat-sahabat Villa, kalau disebut jiwa, yang kebayang apa? Rasanya gimana jiwa itu? Ada kerasa nggak? Ada kerasa jiwa nggak di dalam diri kita gitu? Ya. Nah, kalau misalnya ibu jiwanya di mana? Ibu pegang yang mana? Oh gitu ya? Iya. Di sini nggak ada. Jiwa ibu kosong dong di otak. Baik. Jiwa itu meliputi semua program yang ada di tubuh manusia. Ya. Tubuh manusia ada programnya di otak, ada programnya di jantung, dan bahkan ada programnya di seluruh sel tubuh. Ya. Kalau kita bilang program udah tahu dong, era digital, ngerti ya? Ya, maka kalau dikatakan di mana jiwa, itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Nah, namun ya, nanti kita akan belajar bahwa Allah menciptakan bahwa di jiwa kita, ya, jadi penyampaian tentang jiwa itu banyak sekali di ayat-ayat Al-Quran. Kita ambil yang surat Asy-Syam ini, ayat 7 sampai 10. Siapa hafal? Yo. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsim wa ma sawaha. Ya, itu artinya demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi Allah itu menciptakan jiwa kita itu sempurna sebetulnya. Ya, sempurna. Nah, kemudian lagi lanjutannya adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, jadi diartikannya di sini maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Ya. Ini luar biasa ibu-ibu, sahabat-sahabat Villa, mungkin ada bapak-bapak juga di lantai bawah ya. Setelah diteliti oleh ilmuwan, memang di ujung rambut kita nih sampai ujung kaki ada program kefasikan, ada program ketakwaan memang. Ya. Ada yang mengatakan ada kelemahan manusia, semasing-masing individu ada kelemahannya dan ada juga kekuatannya. Ya. Jadi semakin diteliti semakin ya orang-orang para ahli itu percaya pada apa yang Allah sampaikan di Al-Quran. Hanya kadang peneliti itu non-muslim. Ya, jadi kadang-kadang sudah meneliti, sudah tahu, sudah kagum, cuman gak ada hidayah. Makanya bersyukur kita ini. Allah berikan hidayah. Bersyukur juga kita bisa datang ke Majelis Taklim. Mungkin ada saudara-saudara kita kepengen sekali hadir di sini, tapi nggak bisa. Barangkali anaknya sakit, ya. Barangkali nggak dapat izin, barangkali cuciannya banyak. Barangkali, banyak barangkalinya ya. Maka tidak sampai di sini. Makanya sebuah apa ya namanya anugerah atau kebahagiaan kita bisa ya datang ke sebuah majelis taklim bermain-main di taman surga. Walaupun sekarang juga bersyukur karena waktu itu pandemi ada oleh-oleh namanya online. Ya, itu juga bersyukur. Buat ibu-ibu yang memang sedang banyak kerjaannya tapi tetap mau menimba ilmu maka bisa sambil nyetrika, dengarkan tausiah. Wah, itu luar biasa. Ya makanya bersyukur kita. Nah, bersyukur juga kita ambil hasil dari nanti ilmuwan-ilmuwan yang meneliti. Karena meneliti ini Bu, sudah lama, panjang, mahal, susah. Ya, hari ini kita mengambil banyak penelitian dan semuanya ya para ilmuwan itu kagum kepada Sang Maha Pencipta, hanya tidak bisa syahadat. Ini lagi yang harus bersyukur kita bisa bersyahadat. Masya Allah. Ya, baik. Kemudian lagi Allah sampaikan di ayat 9-nya qad aflaha man zakkaha ya. Artinya sesungguhnya beruntunglah orang mensucikan jiwa itu. Ya Allah sampaikan beruntung. Bagaimana mensucikan?
Ya tentu dengan ibadah yang Allah ajarkan, ibadah khusus. Ya. Kemudian ada muamalah. Ini barangkali kita masuk di kategori muamalah. Ini beruntung katanya. Jadi taklim itu adalah salah satu cara mensucikan jiwa. Makanya Allah sampaikan beruntung. Alhamdulillah ya Allah. Dan Allah juga sampaikan wa qad khaba man dassaha. Ya. Jadi sesungguhnya juga merugilah orang yang mengotorinya, ya. Memang di dalam jiwa kita ada jalan kefasikan dan ketakwaan. Itu juga diteliti oleh para ilmuwan. Nah, hari ini kita fokuskan pada watak karena watak adalah salah satu program jiwa. Maka kalau kita sudah mulai sedikit-sedikit belajar watak, saya yakin sudah ada yang pernah dengar ya atau baca buku watak. Tapi yang namanya ilmu harus diulang-ulang agar tambah faham. Sudah faham aja diulang-ulang biar sadar. Ya, sadar. Karena kalau baru tahu saja, cuman tahu, oh iya aku tahu watak aku gitu. Tapi nggak paham, apalagi nggak sadar. Ya, nah jadi kita akan belajar watak dan watak adalah bagian kecil dari jiwa. Diharapkan dengan bagian kecil itu walaupun kecil dan kita sudah tahu, sudah paham bahkan sadar, insya Allah jiwa kita tenang, jiwa kita bahagia insya Allah. Ya oke. Okay. Yang mempengaruhi kalau anak-anak ya orang Betawi bilang dari sononya. Emang dari sononya dia begitu. Kagak bisa diubah kan gitu. Ada pernah ibu teman-teman kalau lagi ngobrolin temen. Ya kesel sama seseorang. Terus kata temen. Terus satu lagi bilang dasarnya emang kayak gitu. Itu berarti bicara tentang watak. Ya, watak. Nah, watak ini sendiri sebetulnya genetik turunan. Ya, ini juga Allah sampaikan. Ya, di surat Al-Isra ayat 84. Ya. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ya, katakanlah wahai Muhammad. Jadi Allah minta ini diviralkan ayat ini gitu. Ya, setiap ada katakanlah itu harus cepat-cepat diviralkan kalau bahasa sekarang, ya. Bahwa setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Ya. Jadi watak itu pembawaan. Kalau bahasa nanti bahasa kedokterannya ya genetik. Ya. Nah, tapi Allah ingatkan, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Artinya, kalau nanti kita sudah tahu watak kita, watak teman, watak suami, ya watak anak, watak orang tua, mertua, ya kita nggak boleh sombong dengan watak kita. Aku lebih bagus, nggak boleh kayak gitu. Karena Allah Ta'ala yang lebih tahu sebetulnya. Sampai sini sepakat dulu ya. Ini Al-Isra 84. Ini juga masih cerita tentang jiwa. Nah, kalau ruh bagaimana Bu Isa? Nah ini harus dibedakan nih, ruh dengan jiwa nih. Ruh bagaimana ruh? Allah juga sampaikan di lanjutannya di Al-Isra 85. Siapa hafal lagi? Wa yas'alunaka anir ruh, qulir ruh min amri Rabbi. Ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Qalil, sedikit. Ya. Jadi dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Jadi kalau ada yang tanya tentang ruh, jawabannya harus sama nih. Ini juga harus diviralkan. Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan ya kita semua manusia ini atau kamu diberi pengetahuan yang hanya sedikit tentang ruh. Tetapi yang sedikit itu kalau ilmuwan tuh diteliti. Dan sedikit itu menelitinya susah itu ruh itu. Ya apalagi kalau tahu banyak.
Makanya ya nanti bedanya jiwa dengan ruh, memang ruh ini ya cuman sedikit ilmunya kita dan harus selalu ya berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis dan ijma para ya ulama gitu. Kalau jiwa, nanti salah satu makna dari ijma para ulama adalah penemuan dari ilmuwan-ilmuwan. Ya, ilmuwan itu sebenarnya ulama bukan? Cuman kalau yang ilmuwan non muslim kita nggak bisa bilang ulama kan? Nah seperti itu. Jadi yang kita pelajari nanti ini lebih banyak yang ke jiwa. Setuju ya? Tadi kita sudah sama-sama belajar bahwa program itu ada mulai dari ujung rambut atau di kepala kita. Atau katakanlah di dalamnya lagi otak. Maka kita belajar dulu tentang otak ya. Ini otak manusia, Allah ciptakan otak manusia, ada otak besar, ada otak kecil. Dan dia terbelah dua. Pegang dulu kepalanya, belai-belai dulu. Alhamdulillah. Ada otaknya Bu. Saya tanya dulu ya. Karena banyak orang lupa punya otak. Anak sekolah baru ingat punya otak kalau mau ulangan. Dan kita ibu-ibu baru ingat punya otak kalau tanggung bulan. Ya Allah. Pegang lagi kepalanya. Ya ini otak kita ya. Allah ciptakan otak. Allahu Akbar. Ya. Ada kanan, ada kiri. Terbelahnya otak kita itu persis garis hidung ke atas. Coba rasakan gini, naik ke atas. Nah, ini namanya gaya belajar kinestetik, harus ada gerakan. Nah gitu. Udah kerasa ya Bu? Iya. Dan gak ada kaitannya dengan rambut belah pinggir. Ibu-ibu yang rambutnya belah pinggir kanan, tetap otaknya terbelah di sini. Paham ya Bu? Nah ini lihat nih. Dan betul-betul terbelah. Nanti ketemunya di tengah. Ya, ini yang nyala lagi otak kiri nih, yang lagi ya ada cahayanya. Ini yang kanan, ya. Nah, itu dia terbelah betul-betul. Nah, memangnya di otak ada apa, Bu Aisyah? Ada yang namanya sel otak. Ini kayak gini. Tuh. Ya, sel otak. Ini saya mohon maaf, mohon izin ada tetap masih bahasa-bahasa Latinnya. Karena memang kesepakatan internasional untuk para medis atau dokter-dokter ya, atau kita bicara tentang tubuh manusia, ada yang pakai bahasa Latin. Ya, nggak apa-apa ya Bu. Sel otak tuh namanya neuron. Kan keren pulang dari taklim. Sampai di rumah, nak kita punya 100 miliar neuron. Ada anandaku ikut belajar. Alhamdulillah. Masya Allah. Wah ini yang bawa anak-anak dan mau ikut belajar hebat banget ya Masya Allah. Ya ini nih. Nah dan yang luar biasanya ya. Satu neuron itu kerjanya kayak satu komputer. Jadi berapa komputer di otak kita Bu? 100 miliar. Allahu Akbar. Nah ada kalimat tambahan oleh para ilmuwan. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Artinya gini, saya lahir tahun 68. Teman-teman ada yang lahir tahun 60-an sama kayak saya? Nah, alhamdulillah. Ih, senangnya. Walaupun sudah mulai-mulai pralansia, tetap hadir ya. Iya. Ada yang tahun 50-an juga. Lahir dan hari ini masih alhamdulillah lebih luar biasa lagi ya. Ibu, tahun 50-an, Masya Allah. Sama, kita punya 100 miliar. 100 miliar. Ya. Yang lahir tahun 70-an? Lebih banyak ya. Juga sama punya 100 miliar. Nah, yang lahir tahun 70-an lebih canggih dari otak saya. Betul? Ya. Yang 80-an. Nah, itu juga lebih canggih. Dari yang 70, apalagi yang 60, apalagi yang 50. Ini harus diakui. Yang 90, lahir 90-an. Alhamdulillah, ya Allah masih muda-muda. Itu lebih canggih lagi sayang. Otak kalian tuh lebih canggih lagi, Allahu Akbar. Yang lain tahun 2000-an. Ada. Muda banget. Ya. Ada ananda kita juga di depan lahir tahun 2000. Itu lebih canggih lagi. Ya, lebih canggih. Ya. Jadi tetap jumlahnya 100 miliar, tapi lebih canggih. Kenapa lebih canggih? Karena otak yang lahir ya
di tahun-tahun berikutnya, apa sih yang disebut canggih? Otaknya ini, selnya ini punya daya tampung yang banyak. Banyak. Ya, itulah makanya Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an mengatakan, didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena memang sama neuronnya 100 miliar, tapi lebih canggih. Nampung data-datanya lebih canggih, Bu. Ya, nah, saya tahun 60-an, otak saya nampung data sekarang susah banyak, Bu. Ya. Saya suka-suka kalau nge-google, banyak kali berita yang harus dibaca. Dan harus disimpan. Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena dulu terbiasa berita itu nggak banyak. Hanya dapat dari berita dari harian pagi atau koran pagi sama koran sore. Betul nggak, Bu? Iya. Kejadiannya malam, baru pagi diberitakan. Udah angus, Bu. Kalau ada kebakaran. Ya, iya. Mau tahu tentang bagaimana seorang wanita, bagaimana ya baju-baju zaman dulu, bagaimana cara merawat kulit, bagaimana itu ya dapatnya sebulan sekali karena majalahnya cuma sebulan sekali. Ingat ya, Bu? Ada Femina, ada Kartini. Siapa yang waktu mudanya baca majalah gadis? Gak apa-apa, kita nostalgia dulu ya. Enak kan nostalgia itu ya, Bu? Iya, Masya Allah. Ya, iya. Majalah anak-anaknya aja cuman hari Kamis munculnya Bobo. Muncul lagi Kamis depan. Karena seminggu sampai hafal tuh. Ya, sampai hafal. Bona dan Rongrong di halaman berapa? Terakhir ya. Iya. Ciri khas Bona apa? Alhamdulillah. Itu kalau mau bikin diri kita gembira, coba inget-inget zaman dulu aja juga. Ya, anak sekarang ya berita banyak sekali dan tiap detik bertambah berita itu. Tapi otak mereka sanggup menampungnya. Paham ya, Bu? Kalau ada sekarang namanya teknologi digital, itu kan karya manusia, ya. Ingat, otak manusia yang menciptakan teknologi digital adalah ciptaan Allah. Kenapa muncul teknologi digital? Karena otak zaman sekarang mulai yang lahir tahun 90-an, 2000 dan 2000 itu memang otaknya digital, Bu. Digital. Jadi jangan marahin teknologi digital. Nggak usah marah sama gawe, gadget, nggak usah. Memang otak mereka Allah kasih sama 100 miliar, tapi kekuatannya digital. Apa sih yang dimaksud digital, Bu Aisyah? Digital itu punya keistimewaan menampung data yang banyak, cepat diakses ya atau dicari, ya, mudah dikombinasikan, makanya banyak kreativitasnya. Ya, Bu? Iya, jadi jangan marah sama digital ya. Nah, 100 miliar ini, Bu, satu neuron itu ada kabel-kabelnya. Ini saya suka ulang-ulang nih supaya tambah paham ya. Ya kayak ini nih, laptop saya ada kabel-kabelnya kan? Ya. Nah, kabel-kabelnya ini setiap satu neuron itu banyak sekali. Bisa 20.000. Laptop saya aja nih yang kata orang sudah mulai canggih. Itu cuman berapa? 1, 2, 3. Ya nggak ada 10. Kadang ada alat sambungnya. Ya paling 20. Ini 20.000. Dan nanti kabel-kabel itu saling sambung menyambung. Pakai apa, Bu Aisyah? Allah ciptakan ada zat kimia, kita sebutnya neurotransmitter di sana. Nyambung dia kayak lem. Karena cepat, jadi dia ada peristiwa listrik di otak kita. Jadi di otak kita itu ada listriknya. Makanya kalau ada orang bilang, ih dasar otaknya koslet. Itu betul. Pernah koslet otak ya, Bu? Itu betul banget. Allahu Akbar. Ya ini. Nah, Bu Aisyah, kalau tersambung-sambung itu jadi apa sih? Kalau tersambung-sambung, satu, jadi membentuk memori. Saya datang di sini, udah lama saya soal nggak ke Cipaku soalnya. Udah lama
banget ya. Waktu ke Cipaku belum ada masjid waktu itu. Dulu banget. Masya Allah dulu banget ya. Nah, terus datang ke sini, tersambung otak saya. Oh, Cipaku Masjid Darut Tauhid itu ada seperti itu. Oh, ada liftnya tersambung tadi. Gitu. Terus dari awal ketemu sahabat-sahabat itu tersambung otak saya. Walaupun belum dalam karena belum tanya nama. Karena kalau saya tanya nama dari ujung sana sampai sini sudah selesai waktunya. Tapi tadi salaman itu tersambung otak saya. Ya. Tapi masih tipis. Karena belum tanya nama, belum tanya di mana rumahnya gitu. Tapi ada teman-teman juga seperti yang depan tadi ada Mbak Emil. Itu udah tersambung dulu-dulu otak saya gitu. Jadi waktu ketemu lagi nambah lagi sambungannya. Ya, di ujung sana udah ada teman saya Mbak Ida. Itu udah tersambung saya otak saya bertahun-tahun ya. Jadi segian banyak saya langsung kelihatan mukanya dia. Karena otak saya sudah tersambung gitu. Karena otak ini sambungnya berulang-ulang. Terjadi murojaah di otak kita. Agar memorinya, ingatannya semakin kuat. Itulah belajar harus diulang-ulang. Kadang baru satu kali tahu, itu cuma tahu. Ya, baru know gitu. Baru maklum. Kalau diulang-ulang jadi understand. Kalau bahasa Arabnya mafhum. Paham ya? Nah, makanya mengapa apa-apa kita harus ulang-ulang ya. Nah, apa juga di dalamnya? Di dalamnya juga ada yang sudah ada data-datanya dari Allah dari awal. Termasuk watak tadi. Watak. Jadi watak kita udah ada di otak kita, Bu. Ya. Di bagian mana Bu Aisyah di sini? Coba pegang dulu belakangnya sini. Nah, di situ sudah ada wataknya kita masing-masing. Ya. Kalau bicara watak nanti bicara apa? Bicara jenis hasratnya dan di sini juga ada kekuatannya dan ada kelemahannya. Itu makanya tadi disampaikan ada jalan kefasikan dan ada jalan ke takwa. Paham ya Bu? Jadi sudah ada. Mana sih Bu Aisyah? Boleh nggak lihat? Nah ini kita lihat ya. Jadi watak itu ada di daerah sini nih Bu. Nih. Ya, nggak usah dihafal nama-namanya ya, yang penting tahu aja. Makanya ibu pegang aja gitu. Nah, kalau watak ibu lagi angot, bacain salawat di sini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalau angot tuh kenapa? Berarti program jalan kefasikannya yang nyala. Kelemahan yang nyala langsung tutup lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Makanya mengapa kita perlu juga membelai atau sangat perlu membelai anak-anak bagian kepalanya. Yang di tengah ini ada watak dan bakat. Kalau ibu merasa bakatnya terpendam, belai-belai lagi sininya Bu. Bacain salawat ya Allah. Kayaknya aku ada bakat terpendam nih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya Allah. Rabbi zidni ilman warzuqni faman. Nyalain Bu. Nyalain. Saya kira mulai sekarang jamaah ya DT. Mulai sekarang dan seterusnya. Kalau ada yang begini-begini, berarti lagi angot. Kita temui misalnya ya. Ada di bawah. Ibu lagi begini-gini nih. Sambil baca salawat. Oh lagi angot itu tabiatnya. Paham ya? Iya. Terus Bu Aisyah. Watak bisa berubah? Tidak bisa. Programnya sudah ada di situ dengan kekuatan dan kelemahannya. Tetapi watak bisa dibentuk. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan nasihat, dengan belajar prinsip-prinsip kehidupan. Ya, memangnya kalau belajar ilmu, kita taklim, ada nasihat, ya, pengaruh dari orang tua, pengaruh dari lingkungan, itu di otak mana? Otak depan. Jadi sini. Coba pegang lagi dahi. Nah, ya. Kalau udah banyak taklim ilmunya lupa, baca lagi salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kadang kita udah banyak ilmunya di sini, ya tiba-tiba hang sementara. Sering begitu otak, kan kayak komputer. Ya, pernah Ibu lihat komputer hang gitu? Nah, nggak boleh dipaksa kan? Udah biarin aja dulu. Ya, biarin aja dulu dia, ya. Lagi restart. Ya, biarin aja dulu. Jangan dipaksa. Usah gituin. Diamin aja dulu ya. Sama kalau juga ibu lagi hang ilmunya, istirahat aja dulu.
Ya, nggak usah maksa. Dan nggak usah juga berlara diri. Aku kok yakini. Udah sering taklim tapi lupa. Nggak usah juga begitu. Berarti ibu sedang capek. Udah istirahat aja. Ya. Karena apa? Karena ya otak kita ini penuh. Ya, penuh. Jadi yang di depan itu nanti isinya prinsip-prinsip hidup kita. Prinsip hidup kita ad-dinul Islam. Ad-dinul Islam kita harus pelajari sedikit demi sedikit, ulang-ulang, sedikit-sedikit, ulang-ulang. Kan gitu. Ini masuk di sini nanti. Ilmu pengetahuan. Misalnya Bunda sesuai misalnya ya sekolah atau kuliahnya. Saya di kedokteran berarti saya ada banyak juga di sini tentang kedokteran. Ya, nasihat. Nasihat dari orang tua, nasihat dari kakek nenek. Ya, nasihat dari ibu guru. Nasihat dari teman-teman juga. Teman-teman suka ngasih nasihat kan? Iya, nasihat dari guru-guru kita. Baik di taklim maupun di sekolah, masuknya di sini. Ya. Pola asuh kita, ya, budaya kita. Siapa orang Bugis di sini? Bugis, orang Bugis. Ada? Oh, ada orang Bugis. Oh, sama sama saya tuh. Bapak saya orang Bugis, ya. Jadi saya udah mulai tahu tuh kira-kira otaknya ibu kayak mana. Apalagi kalau bapak ibunya Bugis. Oh, udah ngerti saya di sini. Siapa orang Jogja? Jogja. Yeah. Saya juga ngerti tuh otak ibu gimana. Karena budaya Jogja yang lembut, halus. Beda sama orang Bugis kita ya. Ya. Begitu juga yang Medan. Begitu juga yang Madura. Begitu juga yang lain. Itu masuk di sini. Ya. Lingkungan waktu kita mulai lahir, mulai TK, mulai SD itu masuknya di sini nanti. Ya. Pekerjaan. Ya, pekerjaan. Saya ngurus narkoba, Bu. Ilmu kenarkobaan saya ada di sini nih, Bu. Ya. Karena lama saya ngurus narkoba sudah sejak 98, alhamdulillah jadi sudah 25 tahun. Karena cukup lama di otak saya, jadi kalau ada pasien, saya udah tahu ini mabok ganja. Gitu. Dari jauh udah tahu tuh, Bu. Nyimeng nih. Nyabu nih, wah gitu. Ya, itu karena pekerjaan. Jadi ilmunya di sini, otaknya sini. Ya. Pasangan hidup, tadi kan kalau yang nikahnya 92 paling enggak udah 31 tahun bersama kan. Hafal juga saya tuh tabiatnya suami. Ya, dan itu masuk di sini. Ya. Terus ternyata kita sering juga belajar dari watak orang lain. Watak teman, watak bapak, watak ibu. Walaupun memang genetik, tapi kan kita nggak tahu genetiknya dari bapak apa ibu kan gitu. Ya. Dan yang disebut genetik ini yang ada di sini itu bukan hanya dari bapak ibu kita, tetapi dari kakek nenek yang sampai 7 ke atas. Leluhur Bu kalau ke atas, ke bawah yang turunan. Kalau ke atas leluhur. Termasuk wajah kita, badan kita semua. Itu dibawa oleh gen. Ya. Yang mana tuh Bu Aisyah gen itu? Ya, gen itu ya bentuknya ada di sini enggak ya? Oh, ini dia. Pernah belajar ada namanya kromosom XX pada wanita, laki-laki XY. Bentuknya tuh kayak gini, Bu. Karena kayak X makanya disebut X. Ya. Kalau Y, emang bentuknya Y? Enggak. Dia kayak gini nih Bu. Yang laki-laki ini dan ini. Ya. Ilmuwan bingung kasih nama apa ya? Walaupun enggak Y banget, makanya kita kasih nama Y aja deh gitu. Karena sebelahnya X gitu. Itu kronologisnya ya. Nah, di dalamnya ada tali-tali. Tali-tali ini ada titik-titik, ada namanya DNA. Dalam DNA ada gen. Yang dibawa oleh gen itu adalah bentuk tubuh kita, bentuk wajah kita, mata dan sebagainya. Ya. Tetapi nggak mesti dari bapak ibu plek gitu loh. Jadi kalau ada anak kita merasa kok nggak mirip suami aku ya, nggak mirip aku ya. Ibu nggak usah galau dulu. Siapa tahu mirip kakeknya yang leluhur urutan keempat ke atas. Ibu punya fotonya leluhur keempat. Makanya ibu suka bingung, kayak siapa ya? Gitu. Iya. Bapaknya bukan, ibunya nggak mirip-mirip amat, kakeknya nggak. Ternyata leluhur yang keempat. Makanya besok-besok Bu, ya, kalau kita kasih warisan termasuk foto ibu. Supaya nanti 7 turunan ke bawah, itu juga tahu, oh begini. Kalau dulu kan nggak ada foto-fotonya, ya. Saya aja, bapak ibu saya ada fotonya. Ya, ayah, orang tua bapak ibu saya masih ada. Orang tuanya masih ada. Di atas yang keempat udah nggak ada. Ya,
Siapa tahu anak ibu yang ketiga mirip leluhur yang pas banget ketujuh ke atas. Nggak ada fotonya. Nggak ada juga yang bisa ceritain. Ya, kalau yang keempat aja, mungkin kakek yang urutan nomor 2 kita di atas itu sudah sempat bilang, kamu itu kayak nenek buyutmu nak, ya, hidungmu kayak kakek buyut, masih bisa cerita. Tapi yang 7 di atas siapa yang mau cerita, Bu? Ini semua ada di sini. Termasuk watak, termasuk bakat, ini ada di sini. Ya. Siapa yang anandanya lebih dari 1, Bu? Ya. Ada nggak anandanya yang ini kayak aku banget wataknya? Ada ya? Ada juga bapaknya nih, bapaknya nih, bapaknya. Dan anehnya para istri, kenapa kalau sebut suaminya, bapaknya nih. Mukanya tuh, mukanya tuh, kenapa ya? Saya termasuk loh. Ya. Ini ada kejengkelan apa sama suami? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Nanti kalau kita ngobrol-ngobrol sama, terus yang kayak kita, gue banget. Kayak gitu juga mukanya. Mulut lancip. Paham ya Bu? Iya, itulah perempuan. Ya, selalu mau lebih baik daripada suami. Padahal suami jembatan surga kita. Allahu Akbar ya. Saya juga dulu begitu Bu, jangan salah Bu. Tahun 2006 aja saya baru mulai berubah karena baru mulai belajar otak laki-laki. Kan sering dengar sharing kami ya. Iya, siapa yang sudah mulai berubah setelah tahu bahwa otak laki emang kayak gitu? Ya, iya. Sampai disangkanya, Bu Aisyah bela bapak-bapak. Bukan bela bapak-bapak, justru bela ibu-ibu. Dengan tahu otak laki-laki, ibu gak baper. Demi Allah Bu, kalau kita gak ngerti otak laki-laki, sampai seumur hidup kita baper. Dan selalu merasa, barangkali kalau ganti suami akan beda. Enggak. Sama Bu, sama. Sama. Ya, iya. Siapa yang WA panjang lebar sama suami dan cuma dijawab Oka? Sama Bu, sama. Anak laki-lakinya siapa yang sudah mulai kos atau lagi di luar kota, ibu ya, WA dia cuma jawab iya doang. Atau jempol gini. Saya baru tahu 2006, kenapa begitu? Karena laki-laki ngomongnya sedikit. Otak laki-laki Bu, itu cuma di otak kiri belakang. Coba pegang otak kiri belakang Ibu. Tuh laki-laki cuma di situ otak bahasanya Bu. Perempuan di mana Bu Aisyah? Kiri belakang sama kanan belakang. Coba pegang Bu. Maka banyakkan kita. Itulah saya sering sharing. Laki-laki karena cuma di kiri belakang, kalau diukur-ukur, dihitung-hitung, perharinya komunikasinya 7.000. Perempuan karena kiri kanan 20.000. Makanya jangan heran kalau laki-laki walaupun dia nggak tahu berapa jumlah kata-katanya, bawah sadarnya menuntun untuk irit kalau jawab WA. Irit. Kalau pagi memang agak banyakan dikit karena belum habis. Iya, tadi saya mau turun saya minta izin lagi sama suami. Kemarin malam waktu minta izinnya jawabnya oh sama Kak doang. Kalau tadi mau turun mobil, dia jawab agak panjang. OKEY. Agak panjang Bu, karena masih pagi. Nah, untung di bawahnya dia tulis lagi, jaga kondisi. Ibu, sama nggak kita Bu? Sama nggak kita Bu? Kalau suami jawab agak panjang-panjang, Ibu senang bukan? HP kadang-kadang taruh di dada. Oh. Tuh, bener kan Bu? Tuh, ini namanya anggukan universal. Sama semuanya, ya. Nah, itu jadinya kayak gitu, ya. Nah, nanti ya kembali lagi ke dalam ya kita punya otak ini, maka kadang kita juga belajar watak pasangan. Ya. Dan yang unik sebetulnya Allah mempertemukan suami istri itu
wataknya selalu bertolak belakang sebetulnya, Bu. Ya nggak, Bu? Padahal ibu nggak belajar watak dulu. Tapi diketemukannya bertolak belakang. Ya, ekstrovert ketemu introvert, yang introvert ketemu ekstrovert. Kan gitu. Ya kan? Iya. Ada suaminya yang banyak bicara. Walaupun laki-laki banyak bicara itu cuma sampai 9.000, Bu. Ya. Nah, istrinya yang agak pendiam. Nah, agak pendiam itu 16.000. Tetap lebih banyak kan? Iya. Paham ya, Bu? Iya. Nah, jadi kita nanti kalau semakin lama berumah tangga terasa bahwa watak pasangan kita juga ada di dalam diri kita, itu masuknya di sini. Tapi watak asli kita tetap di sini. Sampai sini bisa paham? Kalau kita bikin ininya kayak gini. Nah, gitu. Ya. Nyala terus tuh. Watak kita tuh nyala terus, Bu. Cat. Tapi karena ada ilmunya, ada nasihatnya, ada belajarnya, maka ya watak bawaan diwarnai dengan ilmu dan segala hal yang di otak depan. Ini. Bisa paham ya, Bu? Jadi jangan ada lagi tanya ya, Bu Aisyah, watak bisa berubah nggak? Enggak. Tapi bisa dibentuk. Ya, bentuk. Saya termasuk orang damai. Yang sedikit-sedikit terserah. Tapi setelah bersama suami dan suami sering marahin saya kalau bilang terserah. Jangan terserah, ayo pilih. Sekarang saya kalau ditanya atau lagi kalau diajak ke restoran pilih makanan gak pakai terserah saran. Saya mau ikan bakar. Oh gitu. Walaupun itu berat banget ngomongnya. Nah otak saya tetap mau bilang. Otak saya yang ini selalu mau bilang. Terserah mau bilang begitu. Cuman karena sudah dia terasah, sudah belajar juga. Karena nanti ada orang bilang gak ada menu terserah di sini kan gitu. Makanya saya mencoba untuk sebentar. Saya cari dulu ya. Nah itu nyari ikan bakar. Wah gitu. Sudah mulai kayak gitu. Tapi waktu umur kita masih muda, apalagi masih TK, SD atau remaja, itu watak dasar masih sangat-sangat terlihat. Kalau udah usia kita kayak gini, mulailah terbentuk. Paham ya? Ya, sekarang kita tes watak kita. Setuju? Setuju. Ya, sebetulnya tes watak itu banyak, ya. Namun kita coba dulu. Ya, Ibu pernah belajar otak kanan kiri nggak? Nah, nih. Coba pegang kanannya dulu, Bu. Otak kanan kita ini, Bu, Allah ciptakan untuk satu, mempelajari warna-warni atau melihat warna-warni di kanan. Ya, kanan. Kanan juga ini untuk apa? Membayangkan sesuatu tuh di kanan. Berimajinasi di kanan. Irama atau musik di kanan. Ya, bermain di kanan. Teknologi di kanan. Bergerak di kanan. Ya. Keluar rumah itu di kanan, ya. Kiri, pegang dulu kirinya. Ya. Kiri ini otak analisa. Ibu kalau suatu ketika mikir, kok gitu ya? Loh kok gitu ya? Apa iya yo? Itu berarti otak kiri Ibu yang lagi kerja. Paham ya? Iya. Hitung-hitungan, 2 tambah 2 berapa, Bu? Nah, otak kiri Ibu yang lagi kerja itu. Bahasa juga kiri. Tapi perempuan Allah kasih kelebihan, kiri dan kanan. Asik ya? Masya Allah. Ya, makanya kalau ada nih pasien ya, kalau misalnya dia stroke, dia lumpuh di kiri pada laki-laki, makanya laki-laki nggak bisa ngomong. Kalau lumpuhnya di kanan, masalahnya di kiri, karena kan otak tuh miring gitu ya, dia nggak bisa ngomong tuh. Tapi perempuan ya stroke misalnya sumbatannya di kiri masih bisa ngomong pakai kanan, sumbatannya di kanan masih bisa ngomong juga. Itulah perempuan. Berbahagialah Bu, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Ya Alhamdulillah lagi jangan sampai stroke. Paham ya Bu? Nah sekarang. Ya, jadi menurut dokter ya Roger Walcott-Sperry, seorang neuropsikologi, dia yang menemukan ini. Jadi ilmuwan nih Bu, kalau berniat untuk meneliti sunnatullah, Allah kasih petunjuk. Petunjuk untuk ya meneliti. Bukan hidayahnya ya. Kalau hidayah nanti cenderung pada dia mau Tuhan Allah, bersyahadat.
bernabi Muhammad SAW. Ya. Nah, Roger Wilkes-Barre inilah yang nanti mengatakan bahwa kanan tuh imajinasi, ide, intuisi, khayalan, warna, gambar, rileks, bermain, bergerak, benda, musik, ya, teknologi, sintesa itu mengambil hikmah, ya. Kiri, ya, ini bahasa, angka, hitungan, logika, rasional, detil, teratur tuh kiri, ya. Urutan, fakta, disiplin, syair lagu, analisa tuh kiri, kiri. Nah, kita bisa menganalisa, kita juga bisa kita bisa juga ada tambahannya lagi, mau tambah lagi nggak? Ya masih 10:30, masih ada waktu nih. Dua jam lagi, ya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ilmu memang separuh-separuh ya, supaya hafal. Ini aja jempol lama, udah 15 menit baru kita, baru jempol doang. Paham ya? Baik, sekarang kita masuk ke yang lain ya. Watak. Ya. Pernah dengar kata introvert, ekstrovert? Pernah dengar ya? Nah, kalau salah satu dari 4 ini, ya. Nanti kalau udah pilih satu lagi, oke? Jadi kata pilihan. Pilihan pertama apa, pilihan kedua apa, oke? Nah sekarang masih SD, SD. SD, masih piyi. Nonton juga nggak apa-apa. Masa main semua, siapa yang nonton? Nonton, itu dinamakan oleh Hippocrates plekmat. Bu, waktu ibu milih, itu memang otak ibu yang milih nih, di sini nih. Bu, termasuk yang ini. Tapi pas dia ada yang acara, dia punya acara, nggak ada yang. Apalagi kalau misalnya orang Sunda, punten, tolong ya gitu. Tetap nggak mau konflik. Terasa begitu nggak tadi ibu yang beli penonton? Handle emosi agar damai. Begitu. Bangun subuh susah. Betul, saya sudah tahu ya. Saya buat kalau subuh misalnya satu ketika subuh 4.30 jam 4 itu makanya di HP ada alarm per 5. Karena apa? Karena ya jangan ibu bilang malas. Malas ini anakku. Nah alarm aja secara teknologi ada. Karena saya berseberangan dengan suami nonton sakit kepala nggak bisa loncat. Ya. Ibu-ibu yang lain, bisa. Loncat langsung bisa. Orang damai ini adalah nih ya. Pada saat, bentar ya. Kok loncat nih. Bayi orang plekmatis kayak gini mukanya. Ya. Mukanya dari awal aja udah terserah. Jarang nangis. Tidur aja terus. Ada yang pernah gak punya anak kok kayaknya gak ada suaranya nangisan ya. Itu tipe yang damai bu. Pampersnya penuh, tenang aja dia. Itu tipe damai. Karena ada bayi yang baru sedikit basah aja udah gelisah. Ya, ini begini bang. Ya saya kecil gini kali ya. Terus waktu bayi, ya kekuatan bayi plekmatis santai, tenang, senang, tidak menuntut, lebih sering tidur, mudah menyelesaikan diri. Ya, ini ada 2 kali tidak menuntutnya ya. Nah. Tapi ingat, dari sejak dalam rahim, watak itu sudah Allah ciptakan, sudah ada. Ada kekuatan dan ada kelemahan. Maka bayi aja udah ada kelemahan, bayi plekmatis nih. Apa kelemahannya? Lamban respon, cuek, tidak tanggap, ada pemalunya juga gitu. Menurut saya bukan lamban respon, itu karena terlalu damai. Paham ya? Iya. Pas remaja, pas anak-anak, ya kekuatannya mudah dihibur. Anak damai kan mudah dihibur kan? Ya. Besok lagi ya nak ya? Iya bunda. Itu ya.
Mengamati yang lain, dia suka ngamatin. Mudah setuju. Mana tadi yang orang plekmatis? Ya kan, setuju kan? Paling enak rapat sama orang plekmatis. Langsung setuju, setuju. Terus kekuatannya dapat diandalkan. Diandalkan kenapa? Orang plekmatis senang mengerjakan pekerjaan yang monoton. Kalau dikasih tanggung jawab pekerjaan misalnya, ya suruh isi galon. Dan anak-anak plekmatis itu senang banget itu. Makin dia monoton, makin mahir, makin senang dia. Tiba-tiba disuruh, ya, nah besok jangan galon ya, angkat jemuran. Oh panik tuh. Dia harus beradaptasi dulu. Ya, oke. Nah, kelemahannya apa? Menghindari kerja memang. Ya. Bukan malas, mau damai. Karena hasratnya damai. Terus ini kelemahan kita nih, menunda-nunda. Terlalu mengalah. Mengalah tuh bagus, kalau terlalu jadi kelemahan. Ya. Ya. Karena terlalu mengalah dianggap penakut. Ya. Kabur yuk, misalnya dulu tuh saya waktu SD diajak kabur sama teman-teman. Ah, gue di sini aja dah. Kenapa? Capek kabur. Orang kita pengen tidur-tidur. Ya capek lah kabur. Terus kata teman, mengangkut aja loh. Ya. Nah, bahayanya anak yang tidak diajarkan dari kecil tentang watak, ya, dan tentang bahayanya. Inilah watak yang paling gampang ditekan oleh teman sebaya. Karena dia nggak enakan, dibilangin penakut, ya udah deh gue ikut, gue di belakang ya, gitu sering, ya. Nah ini hati-hati, ya, karena diam-diam keras kepala juga dia. Nah ini saya diam-diam nih keras kepala, apalagi kalau disuruh suami. Memang kayaknya diem, tawadu gitu. Padahal keras kepala. Nah, kalau punya anak seperti ini, pantang dikerasin. Makin keras, dikerasin, makin keras. Ya, ini memang orang damai, pendekatannya dengan damai. Ya. Ini anak plekmatis tuh lihat. Makan aja tidur, Bu. Ada punya anak kayak gitu? Ibu pernah begitu lihat anak kayak gitu? Makan tidur. Kenapa? Karena dia nggak bisa bilang sama ibunya aku udah kenyang, nggak bisa. Nggak bisa. Kan dia kan penurut kan? Penurut orang damai kan? Iya, tahu-tahu udah tek aja. Ya. Ya tergantung ibunya nih tega banget enggak nih. Ada juga ibu yang nggak tega kan? Ih kasihan udah tidur, udah nak, udah nak. Ada juga ibu-ibu yang watak lain tuh. Ya, bangun, bangun, bangun. Apa ini? Ya, kasihan ya. Nah, waktu remaja dia punya kekuatan pendengar yang baik. Memang tetap santai. Banyak temennya. Karena dia orang damai. Ya, menengahi masalah. Jadi kalau kata suami saya itu muka saya selalu tempat orang mau curhat. Ya, kenapa? Karena memang penengah. Ya. Banyak akalnya, tapi dia diam-diam aja, nggak mau pamer-pamer gitu ya. Memimpin kalau terpaksa. Nah inilah waktu pas nggak dipilih, alhamdulillah ya Allah, bisa sujud syukur dia. Ya, nah, kelemahannya adalah sulit mengambil damai. Ya, sampai besar pun damai. Saya begini. Ya. Makanya kalau rapat, ada 5 yang ikut rapat, ya, pemimpin. Ya kalau masih 5, kalau 200 gimana? Ya, makanya tipe ini harus belajar sedikit berani ambil keputusan kan gitu. Ya. Tidak antusias. Saya kadang-kadang udah kalau capek banget ya, diajak kemana pun mungkin terbaik tempat itu, enggak lah saya di rumah aja gitu saya. Ya. Kemudian terlalu kompromis ya, tidak mau melibatkan diri, ini tadi suka menunda-nunda dan keras kepalanya sampai besar pun keras kepala. Mudah-mudahan setelah rajin taklim mengerti bahwa keras kepala itu bahaya. Ya. Nah, sampai sini bisa paham ya? Nah, ini orang plekmatis. Tips orang tua yang punya anak plekmatis. Saya juga punya anak 5, nomor 4 yang plekmatis. Ini jaler. Wah, anak saya jaler ini dari kecil damai banget, Bang. Ya, ngalah terus sama kakak-kakaknya ya. Sayangnya dia anak keempat, jadi disuruh-suruh terus sama kakak-kakaknya ya. Ya, ajari untuk memiliki tujuan dan target. Saya saja sampai sekarang
Selalu belajar, apa target saya, apa tujuan saya. Walaupun gak banyak-banyak, 3 saja saya ajarin. Ya, karena anak saya selalu terserah ini. Apa tujuanmu nak? Ya, dia sekarang di kedokteran di semester 5. Dia bilang, aku mau ikut CIMSA. CIMSA itu satu organisasi untuk ke luar negeri sebagai medical student. Saya ajarkan, apa tujuannya nak? Ya, suruh 3 gitu. Nah, berarti kalau udah bisa, berarti tips kita jadi orang tua udah bagus untuk membentuk watak ini gitu. Ajari untuk bergerak lebih cepat, tapi nggak usah sambil marah. Cepetan, nggak usah Bu. Ya, cepat sedikit ya nak, cepat sedikit. Ya, ayo nak dipercepat kan, asik kan kalau gitu ya. Ajari untuk menangani masalahnya sendiri. Watak ini kalau nanganin masalah orang jago. Tapi pas dia kena masalah, tidur. Coba mana yang penonton, betul Bu? Iya, itu emang begitu. Makanya pelan-pelan, itulah saya mengapa belajar juga. Kalau saya ada masalah diri saya, apakah itu masalah suami, anak, ya, atau masalah orang-orang yang sudah berkumpul di otak saya belajar untuk merilisnya atau membuangnya untuk tidak ditaruh di sepenuhnya di otak. Karena nanti capek sendiri. Itu belajar, ada belajar. Ya. Sampai sini udah paham Bu? Ya, oke. Sekarang siapa yang pilih penulis skenario? Nah, pilih penulis skenario ada? Orang yang pilih penulis skenario, baik pilihan pertama dan kedua, diistilahkan oleh Hippocrates melankolis. Hasratnya sempurna, ingin mengerjakan semuanya dengan sempurna, ciri khasnya pemikir. Pemikir. Apa-apa dipikirin. Betul Bu? Apa sih bedanya pemikir sama pengamat Bu Aisyah? Jadi gini, pemikir pengamat persamaannya adalah waktu dia lihat, dia pikirkan. Pengamat juga mikir. Pemikir juga mikir. Misalnya, ibu melihat layar ini miring. Yang pengamat waktu dilihat, dia mikir, kok miring ya? Yang pemikir juga gitu. Waktu melihat, dia mikir, kok miring ya? Itu persamaannya. Perbedaannya, pengamat setelah tidak diamati, nggak dipikirin tuh miringnya lagi. Pemikir, sudah dia pulang, masih dipikirin. Tadi kenapa miring layarnya ini? Itu pemikir. Paham tentang ini? Maka kalau ada ibu tadi, ibu-ibu nih teman-teman semuanya, pilihan pertama misalnya penonton, pilihan keduanya penulis skenario, atau kebalikannya, pilihan pertama penulis skenario, pilihan kedua penonton. Selamat Bu, selamat. Ibu pengamat dan pemikir. Inilah yang disebut watak introvert. Paham ya Bu? Iya. Sama Bu Aisyah, ini anugerah Allah. Ada kekuatan dan kelemahannya. Bu, gampang mau cari orang pemikir. Gampang sekali. Coba tadi yang merasa pilih penulis skenario. Ya, apakah Anda sejak kecil kalau waktu mau sikat gigi, pencet pasta giginya dari bawah? Iya Bu. Walaupun gak diajarin loh Bu. Ibu selalu dari bawah. Itu betul-betul Anda pemikir atau yang melankolis tadi. Karena mungkin ada juga melankolis yang jadi-jadian. Yang baru gede baru melankolis karena pengaruh suami. Dulu mencet odol gak di bawah tuh. Atau yang penulis skenario-nya pilihan kedua. Gak mesti dari bawah dia. Kadang-kadang. Tapi lebih seringnya di bawah. Ya, paham ya Bu? Bahkan sudah habis pun dilipat. Ada? Stream digunting. Ambil dalamnya. Allahu Akbar. Bu Aisyah, apakah itu orang pelit? Bukan. Hasratnya apa tadi? Makanya selalu berpikir sempurna habisnya. Wah. Ini biasanya orang melankolis yang kasihan kos-kosan uangnya belum datang. Watak lain juga bisa gini, ngikut. Terutama kalau pasangannya yang begini. Cuman gak kuat biasanya. Makanya ada pasangan yang ini pasta gigimu, ini pasta gigiku. Karena biasanya pasangannya yang berantakan.
yang pencet di tengah, yang pencet di atas. Nanti istrinya yang watak begini, betulin lagi. Ya. Tipe inilah juga yang sabun batangan kecil nggak dibuang, ditempel sama sabun batangan. Iya Bu. Watak lain, apalagi tadi siapa yang pilih pemain? Oh dia nggak bisa tuh nempel-nempel begini. Buang ngapain sih? Iya benar kata ibu, iya benar, iya benar. Ya. Watak melankolis inilah sabun cair, sampo cair, habis dituangin ke bawah kepalanya. Atau diisi air dikocok-kocok. Iya Bu. Karena apa Bu? Sempurna habisnya. Bagus, bagus lah Bu. Tapi jangan paksakan anak ibu yang bukan watak begini harus begini. Jangan paksakan. Karena dia akan stres. Ya, ibu saya tuh dulu begini. Saya disuruh tempel sabun nih nggak bisa-bisa Bu. Nggak bisa, gimana caranya? Ya, suatu ketika berhasil saya gembira. Tetap salah. Kata ibu saya, ini yang sedikit kuning. Kamu tempelkan pada sabun yang kuning. Ya Allah. Udah bagus saya tempelin sama yang putih. Udah bagus nempel. Salah lagi. Sudah ibu mulai merasa apa konflik ibu sama anak ibu. Gara-gara begini. Watak inilah juga yang dompetnya rapi. Pih. Uangnya terklasifikasi. 5.000 sama 5.000. 10.000 sama 10.000, betul? 100.000 sama 100.000. Kepala pahlawan hadap kanan semua. Nggak ada yang terbalik gitu. Nggak ada yang terbalik. Bahkan uang seri itu, ya, nomor serinya diurut itu. Ada yang begitu. Enggak katanya enggak Bu. Enggak gitu-gitu amat aku Bu. Paham Bu? Ngerti tentang ini? Makanya orang watak seperti ini uangnya susah diambil. Ibu yang punya suami watak kayak gini, jangan sekali-sekali ambil uang diam-diam. Dia tahu. Dia hafal. Ya Allah, kurang 2 lembar. Udah lebih baik ibu minta saja. Ya, dia tahu Bu. Bahkan misalnya kursinya saja, misalnya ibu punya anak yang wataknya begini, kursinya didudukin orang, dia tahu Bu. Dia tahu. Iya, geser betul. Dia akan mikir, tadi 90 derajat, kenapa 45 derajat? Gitu dia. Ya paham ya Bu? Ini nih. Ya, watak ini tuh yang pensil sama pensil, pulpen sama pulpen, penggaris sama penggaris. Oh, Masya Allah. Watak lain, ya Allah, kalau udah jadi ibu-ibu, pensil biasa sama pensil alis nyatu. Itu yang watak lain. Pokoknya dia bilang, pokoknya pensil. Paham ya Bu? Nah ini bahayanya itu ya. Iya. Ada kekuatan kelemahannya Bu? Oh, ada tentu. Dari bayi ada kita baca ya. Iya. Boleh Ibu, boleh foto, boleh. Nih lihat. Bukan ini, nanti salah gambar. Lihat ya. Lihat wajah bayinya melankolis. Lihat. Dari bayi aja udah mikir. Allahu Akbar tuh Bu, udah mikir. Ya, dia mikir aja. Makanya bayi melankolis ini punya kekuatan. Apa kekuatannya? Serius. Bayangin, dari kecil udah serius. Pendiam. Dan senang yang terjadwal. Bayi inilah kalau mandi yang biasanya jam 5 subuh, ibu rubah jam 7, ngamuk. Yang makan jam 12, ibu rubah, ngamuk dia. Dia terjadwal. Ya. Nah, senang sendirian memang. Senang. Dan waktu sendiri dia memperhatikan orang lain dan dia pikirin. Dari kecil udah mikir memang. Ya, itu memang sudah begitu. Nah, itu kekuatannya. Kelemahannya apa bayi melankolis? Kelemahannya mudah nangis. Betul. Dia perasa soalnya. Ya, tampak sedih wajahnya, pemalu. Ya, bayangin dari kecil udah curigaan.
Makanya dia suka ngumpet di belakang ibunya gitu. Ya. Atau misalnya kita ada bayi nih, ya ibu datang ke rumah orang yang ada bayinya. Ada bayi yang langsung tak tintung dia tahu. Ada yang langsung itu bayi yang ini tuh Bu. Nggak sama. Ini anugerah Allah. Ya, paham ya? Iya. Waktu jadi anak-anak gimana? Kekuatan waktu jadi anak-anak sama, tetap serius. Berpikirnya mendalam. Itu di otaknya selalu kenapa? 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 Ya Bu. Iya. Tapi ini anak yang bertanggung jawab. Ya. Kemudian apalagi dia punya imajinasi yang kuat dan detil. Kalau berimajinasi, bervisualisasi, menghayal pun bisa detil ya. Ya, ini tipe ini. Dan harus rapi. Ya, karena hasratnya sempurna. Dan bakatnya banyak. Bakat yang lebih ke seninya tuh banyak. Ada yang musik, ada yang wah pokoknya nih anak berbakat kalau orang bilang ya. Dan tipe ini temennya nggak banyak Bu. Ya, tapi sahabat sejati. Ibu kalau punya anak tipe begini, yang lebih senang di rumah, ya orang-orang bilang anak rumahan gitu ya. Memang temennya nggak banyak. Nggak usah juga ibu merasa, aduh nanti gimana sosialisasinya Bu Aisyah. Emang begitu Bu. Dia nanti akan banyak punya teman, ya kenal biasa, tetapi yang nanti sahabat sejati itu cuma 1, 2, atau 3 orang. Nggak apa-apa Bu Aisyah, nggak apa. Ini tipe memang tipe yang nantinya insya Allah dia akan ya menjadi orang yang misalnya karena dia berbakat, dia mengerjakan sesuatu yang apa-apa sendiri. Gitu. Ini cenderung ilmuwan tuh dari sini. Dari orang melankolis. Kalau ilmuwan terlalu banyak temennya, nggak jadi Bu, nggak jadi ngeriset Bu. Baru juga neliti, udah ada temennya. Di laboratorium kebayang nggak kalau tipe ilmuwan yang bukan melankolis. Lagi neliti, ada temennya. Jadi, paham ya? Ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah karena serius, ya nampak pemurung. Dan suka menyek-menyek, tau gak sih menyek-menyek? Kan dia anak rumahan Bu. Kalau ibu ajak pergi, selalu Bunda pulang yuk gitu. Selalu kepengen di rumah. Apalagi kalau ibu ibu ajak pergi dadakan. Ini gak suka, tipe ini gak suka dadakan. Ibu kalau mau ajak pergi, walaupun masih kecil tipe ini, sampai juga besar, ibu harus kasih tahu paling enggak seminggu sebelumnya. Paling lambat ya 2 kali 24 jam. Ya itu. Kalau dadakan, dia lebih pilih di rumah aja. Paham ya Bu ya? Ngerti ya? Nah. Terus gampang ngambek. Ya, gampang ngambek. Karena apa? Karena memang tipe yang selalu ingin ya di rumah dan perasa. Ya. Terus sensitif juga nggak mau komunikasi. Banyak diam gitu. Begitu kayak gitu. Ya, nih lihat nih tipe anak melankolis tuh lihat. Ya. Nah, dia kalau ketemu orang baru nggak bisa langsung salaman, dia ngumpet di belakang. Kalau ibu ajak misalnya sekolah itu ngajak untuk pentas, itu nggak boleh dadakan Bu. Keringet dingin butir-butir. Dan jangan dibandingkan dengan misalnya kakaknya atau adiknya. Tuh lihat tuh adik kamu tuh, kalau dipanggil ke panggung dia langsung. Karena wataknya beda Bu. Ini anak jago di belakang panggung nih, watak ini jago di belakang panggung. Ya. Anak saya yang begini nomor 3 Bu. Mas Kakung, Musa. Ya. Saya ngetes anak saya gampang. Pada saat dia berapa bulan udah bisa sikat gigi, kasih aja odol. Pancat gigi itu. Kakaknya di tengah. Kakak yang kedua di tengah. Dia nggak saya ajarin dari bawah. Yang 4 lagi di tengah. Yang 5 di tengah. Cuma 1 sih beginian Bu anaknya. Yang rapi itu cuma 1. Waktu SD suatu ketika dia bilang sama saya begini. Bu, besok nonton ya aku pentas. Wih, seneng banget saya. Tumben-tumbenan dia pentas. Karena biasanya nggak mau pentas di panggung. Ya. Dalam hati saya kemajuan nih anak gitu ya. Ya udah saya besok nonton. Cari mana ya? Saya tanya wali kelasnya. Bu, Kakung mana katanya pentas? Terus, itu Bu Aisyah. Ya apa di mana? Di belakang gunung. Jadi pentas itu cerita tentang gunung Merapi. Jadi ada gunung dia bawa, dia di belakangnya.
Terus saya samperin dari belakang, dia sambil pegang gunung, ibunya di situ. Ya. Nah, Gunung Merapinya ini dia bikin efek bahwa selendang saya merah, yang merah, dia digini. Itu buat dia bangga banget. Saya sudah membuat sesuatu, walaupun gunung ini kertas kayak berapi. Tapi di belakang, makanya waktu TK kalau disuruh tampil, pilihannya yang jadi pohon. Itu anak melakukan. Ya Bu, untung dulu saya udah belajar. Kalau enggak saya pasti membandingkan lagi dengan yang lain. Paham ya Bu? Kalau MC udah berdiri ada pesan sponsor tuh. Masih 3 jam lagi katanya. Ya, ini sih gak usah pakai tanya jawab. Karena ibu-ibu bukan seksi tengah jawab, curhat. Lama. Ya, mending dijelasin lebih detail. Paham ya? Nah, lagi pas remaja. Ya. Kekuatan apa tipe ini? Murid yang patuh. Ya nggak Bu? Ibu terasa nggak yang mana tadi tipe melankolis yang pertama, pilihan pertama, kedua? Terasa gitu kan Bu? Dan ibu punya target tinggi kan? Iya. Berpikir mendalam, standarnya tinggi, rapi, teratur, terjadwal, suka analisa dan riset ini Bu, tipe ini. Makanya tipe ini nih, kalau belajar sungguh-sungguh karena selalu punya target. Ya. Ada teman anak saya, ya. Dia ini masa dapat 8 nangis, Bu. Dapat 8 nangis. Rupanya targetnya 10. Jadi 8 aja nangis. Anak saya yang jaler orang damai, dia heran. Kok kamu 8 nangis? Aku 6 biasa aja. Karena buat orang damai 6 aja syukur. Dia heran temennya yang 8 nangis. Dia ngadu sama saya di rumah. Saya bilang, oh itu watak melankolis. Nah jadi anak-anak waktu kecil saya sudah ajarkan ini supaya dia nggak kaget lihat. Walaupun sampai di rumah juga pasti dia diskusikan. Oh gitu Bu? Iya nak. Karena dia bukan penonton penulis skenario. Dia penonton pemain pilihnya. Ya, nah makanya dia heran. Kok nangis Bu? Aku 6 biasa aja. Iya. Kadang 5,5 syukur juga. Udah di atas KKN. Paham ya Bu? Nah, kelemahannya adalah ya itu tadi pemalu kan. Jadi merasa rendah diri. Dia udah jago nih anak saya nih ya. Teman-teman juga masih ingat gak waktu kecil, waktu yang melankolis. Udah jago, udah tinggi tetap aja. Aku biasa aja. Dan tipe ini gak suka dipuji. Ibu rasa gak suka dipuji? Gak suka kan? Ya, ibu hebat banget. Biasa aja lagi. Dulu. Tapi karena sekarang sudah takrib, setiap dipuji kita hamdalah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Itu karena udah belajar. Waktu kecilnya ini paling susah nih dipuji. Ya anak saya aja Kakung sampai sekarang hebat Mas Kakung. Biasa aja. Mukanya gitu, biasa aja. Walaupun saya tahu dia seneng. Taunya dari mana? Hidungnya kempes-kempes Bu. Ya, sikapnya sering negatif tuh. Pokoknya kalau ada orang datang rumah saya, anak saya Kakung yang tanya, siapa dia Bu? Mau ngapain dia Bu? Gitu. Tapi karena saya tahu, ngerti wataknya, saya nggak menganggap itu sesuatu, kamu kok jahat banget sih, nggak kayak gitu. Saya langsung tahu, oh ini anak melankolis. Kenapa? Dia mau sempurna dan cenderung hati-hati. Takut salah. Kan melankolis begitu kan Bu? Nah ya, akhirnya curigaan gitu, nanya. Dan punya citra diri buruk, selalu merasa nggak bisa, apa-apa nggak bisa, apa-apa nggak. Padahal dia paling jago. Ya. Intilah, itu ada di sini. Ya, kelemahan itu tetap ada di sini, walaupun nanti dia belajar. Ya, itu udah bagus nah, itu udah bagus. Watakmu saja yang merasa kamu ya tidak bisa. Paham ya Bu ya? Iya. Untuk itu supaya lebih baik, bagaimana tips? Apalagi kalau punya anak yang tipe ini, nih. Ya, nah ini Kakung waktu kecilnya. Nah, sekarang udah sedang koas, ya. Nah, dulu dia rapi banget. Sekarang saya ajarin untuk berantakan sedikit. Kenapa? Karena kalau sudah koas, kan nggak bisa sendiri-sendiri. Nanti ada temennya sama-sama koas dokter muda yang 5 orang, 6 orang. Kadang kalau di gawat darurat tidurnya berdiri. Padahal dia selalu mau tidurnya di kamar. Kan orang melankolis gitu kan.
Siapa tadi melankolis, Bu? Ibu pindah tempat tidur nggak bisa kan? Iya, nggak bisa, kepikiran, Bu. Ke hotel yang bagus aja, malam pertama, hari pertama, orang melankolis itu kepikiran, Bu. Bersih nggak ya? Ya, siapa yang pernah tidur sini ya? Mikir gitu. Pernah ada yang mati nggak ya di sini? Benar kan? Benar ada tuh kejadiannya. Itu orang melankolis, Bu. Saya paham itu. Makanya kita kalau udah tahu watak tenang aja. Bahkan kadang-kadang kita ketawa sendiri. Ya. Ajari agar lebih rileks dalam mengerjakan sesuatu. Karena terlalu serius juga tidak baik kan. Ya, ajari untuk sedikit terbuka. Ya, jangan heran ibu kalau punya anak melankolis. Dia akan ceritanya sama ibunya aja. Gak mau langsung cerita sama yang lain. Dan itu juga tunggu waktu. Kapan enaknya. Ya, jangan dipaksa. Oke. Kemudian juga beri pemahaman mengenai perfeksionis bahwa tidak semua harus terlalu sempurna. Karena nanti capek hidupnya. Ya, nanti capek. Ini tipsnya. Ya, tipsnya supaya dia akan jadi lebih baik. Sekarang yang pilih sutradara. Itu jam betul ya? Lebih lambat berapa? Oh iya. Oke. Lebih cepat ini ya. Makanya saya patokan itu ya. Siapa pilih sutradara? Oke. Pilihan pertama atau pilihan kedua? Ada yang pertama, ada yang kedua. Ya, nggak apa-apa. Sekarang, sutradara. Sutradara disebutnya koleris. Hasratnya apa, Bu Aisyah? Mengatur. Suka ngatur ya, betul tuh. Kata ibu tukang ngatur. Mulai kerasa nih. Ya. Dan memang pelaku. Senang kerja tuh dia. Tipe ini. Terasa gitu nggak, Bu? Yang sutradara. Ya, terasa nggak? Dan mau cepat. Mau cepat, sigap, ya. Males sama orang yang lambat-lambat. Berantemnya sama suami yang agak lambat. Iya kan? Iya, sama anak yang lambat, sama anak yang plekmatis. Aduh, habis nih. Sama orang sama mama-mama koleris ini ya. Ini kalimatnya selalu cepetan. Pokoknya. Itu, tipe ini memang. Nggak bisa diapakan memang dari sananya, tapi bisa dibentuk menjadi koleris tawadu. Ya. Mari kita lihat bagaimana wajah bayi koleris sejak kecil. Ya. Lihat, koleris hasratnya mengatur. Begini muka bayi koleris. Dari bayi aja udah ngatur. Siapa yang diatur? Ibunya. Bapaknya, ya kan? Iya. Udah ngatur dia. Dalam hatinya, gua atur nih gitu. Ya, seandainya kalau dibikin kartun ya nih, emang tipenya begini, Bu. Itu memang ya, inilah tipe yang pemimpin asli tuh ini. Ya, paham ya? Iya. Nah, bagaimana bayi koleris? Kekuatan bayi koleris. Aktif dia. Energik, berkemauan keras, cepat berkembang, cepat bergerak dan berani. Berani. Kelemahannya apa? Kelemahannya nuntut ya. Berisik kalau nggak diikutin. Suka melempar barang-barang. Dan nggak ngantuk. Kebayang nggak ibu? Kalau bayinya koleris, ibunya plekmatis. Ya Allah, gemes banget nih bayi nggak tidur-tidur. Padahal ibunya udah ngantuk. Ya Allah. Udah gitu lempar barang lagi dari box. Ya. Diambilin lempar lagi. Ya. Kebayang ya. Ini ya, ini yang suka nuntut tuh. Ya, misalnya dia mau misalnya mau menyusu atau menetek gitu. Inilah yang nangisnya kenceng banget. Ya, kayak orang dipukulin padahal nggak dia apa-apain. Ya, udah teriak-teriak. Iya nak. Nggak apa-apa ibu, asal ibu udah tahu itu koleris, tenang aja. Iya nak, sabar ya. Karena diajarin sabar memang. Ya, kenceng banget kalau nangis. Allahu Akbar ya. Ini. Nggak usah juga dimarahin atau dikata-katain. Ya, kesabaran. Persis siapa sih ini? Ibu nggak sadar apa ibu juga koleris? Kekuatannya berani dan antusias, kompetitif, aktif dan cepat bergerak juga, dapat dipercaya, dia bertujuan selalu. Makanya kalau disuruh-suruh selalu, untuk apa? Kenapa aku? Ya kan gitu. Ya, apa tujuannya ini? Ya, anak saya yang begini itu yang nomor 2. Setiap gurunya ngajar dia selalu tanya, apa tujuannya belajar ini, Bu? Bayangkan.
Itu kalau gurunya nggak ngerti, disangka anak saya pembangkang. Mau nggak mau saya ajarin gurunya, makanya gurunya udah bisa sambil senyum. Koleris banget. Ya, kelemahannya apa? Suka berdebat. Memang keras kepala. Ya. Temperamennya sering berubah-ubah ya. Terus mudah marah, suka menantang dan kadang-kadang manipulatif itu. Ya, ini kelemahan. Ini ada memang. Makanya kalau ada anak nih, waktu kecilnya selalu mau ngatur temannya, selalu mau jadi pimpinan, selalu mau jadi ya yang di depan. Itu koleris, Bu. Guru-guru harusnya kasih kesempatan itu. Jadikan dia pemimpin, jadikan dia ketua kelas, jadikan dia misalnya yang ngajar di depan. Kalau enggak, dibully temannya. Ya, ini nih, hati-hati. Ya, inilah yang tadi saya bilang, watak yang jiwa kepemimpinannya sudah ada sejak dalam rahim. Ibu terasa nggak? Yang mana yang watak sutradara? Selama ini ibu selalu jadi pimpinan aja. Ya ketua lah, koordinator lah, paling nggak gitu. Ya. Dan kalau nggak jadi pimpinan rasanya, aduh saya harus pimpinan nih. Ada desakan itu memang. Paham ya Bu? Terus kalau remaja bagaimana? Kekuatannya agresif dan aktif. Jadi pemimpin tuh kan. Percaya diri, pemecah masalah, kompeten dalam keadaan darurat dan bertanggung jawab. Orang koleris inilah Bu, yang berani ambil keputusan dalam keadaan darurat. Sejak kecil pun atau sejak remaja. Nauzubillah min dzalik, punten. Seandainya tempat ini tiba-tiba berbahaya, ada terbakar, watak koleris yang diantara ibu-ibu lah yang akan ambil keputusan. Kita lewat sana gitu kata orang koleris. Kita ikut. Sana. Oh, koleris itu nggak malu bilang salah. Betul, nggak malu bilang salah. Mana orang-orang koleris? Coba tadi yang sutradara. Betul Bu, nggak malu kan bilang salah, bahwa aku salah. Ya, nah uniknya yang lain ngikut. Udah ngikut ke sini, salah Bu, iya salah. Orang flekmatis dalam keadaan darurat itu susah ambil keputusan. Ya, lewat mana Bu? Terserah, panik. Yang melankolis dominan, mau ambil keputusan, mikir lama. Sini. Udah kena api Bu. Koleris yang langsung sini gitu. Dia yang ngatur. Ya, sejak remaja pun juga begitu. Nah, kelemahannya tentu terlalu ngebos kadang. Karena dia kan pemimpin, ya. Bahkan orang tua diatur, apalagi kalau orang tuanya yang flekmatis. Ya. Kadang itu tadi ST sok tahu, ya. Dan terburu-buru, sering marah, ya. Ini juga bahaya juga. Sering menghina nih. Menghakimi dan sulit bertobat. Ini saya kasih tahu aja nih Bu. Ini bukan kata saya, riset membuktikan ya. Makanya hati-hati orang koleris. Orang koleris lah ini yang sering dapat ujian tinggi sekali atau berat. Makanya sebelum dapat ujian berat ya, ibu rajin bertobat. Ya. Makanya kalau dia ini, nah anak saya nih yang kedua nih, namanya Mas Priyo, ya sekarang lagi jadi dokter umroh, ya bawa 370 jamaah, Allahu Akbar. Ya, ini Priyo kecil tuh, aduh kelihatan kan mukanya kan, nah walaupun udah kayak gitu kurus ya, tapi dia, nah tips untuk anak yang ya koleris, orang tua yang anaknya koleris, ya ajari bersabar. Priyo dikit-dikit, ibu aku mau sekarang, sabar ya nak, selalu saya ajarin untuk lihat jam. Ya, 10 menit. Dan kalau emang 10 menit, bilang 10 menit. Kalau emang 15, lebih baik ibu dibentak di awal daripada dia menuntut di akhir. 15 menit. Lama-lama Bu, 15 menit ya nak. Karena ini masakannya, dijelasin aja. Daripada ibu bilang 5 menit, padahal setengah jam. Oh, habis ibu di akhir ibu. Ya, ini anak ini kan bukan anak yang, ya apalagi anak sekarang. Ibu harus ajarkan, kalau emang setengah jam, bilang setengah jam gitu. Ya. Kemudian, ajari untuk tidak memaksakan kehendak. Ya, itu berkali-kali. Dia selalu mau cepat. Ya. Kemudian lagi, ajari cara mengendalikan diri agar tidak cepat-cepat dalam belajar. Priyo anak saya, juga mungkin yang koleris anak-anak ibu, ya. Setiap ada pekerjaan rumah atau tugas, dia selesaikan di sekolah hari itu juga. Dia nggak mau tunda, nggak mau di rumah. Cuman karena cepat-cepat, tulisannya nggak bisa dibaca.
gurunya itu bilang, Prio, Bapak tahu kamu mau jadi dokter, tapi sekarang janganlah tulisan dokter. Dia bilang gitu. Dia sudah dokter sekarang juga. Ya, bahkan waktu dikasih tahu, apa dia bilang? Pak, besok-besok itu nggak ada orang nulis, semua diketik. Dia bilang gitu. Karena anak koleris berani ngomong kan? Nggak mungkin jaler ngomong begitu, pasti iya Pak gitu. Ya, nah ini anak-anak koleris. Ya, beri apresiasi langsung atas apa yang dikerjakan, atas prestasinya. Ya, atas prestasinya. Jadi, kalau orang koleris, karena dia sudah cepat menyelesaikan pekerjaan, puji dulu dia cepat menyelesaikan kerjaan. Rio, alhamdulillah kamu hebat nak, udah kerjaannya, udah PR-nya udah selesai. Dalam hati saya, walaupun tulisannya nggak kebaca. Ya, nah kalau mau ada diperbaiki baru, ya boleh nggak nak? Ini ada 2 yang diulang aja nih, dua kata nih diulangnya. Dia kurang kebaca, nanti dapat nilai. Nah, kasih tahu bahwa nanti dapat nilai jelek. Baru mau tuh cepet-cepet kerjain. Jadi orang koleris senang dipuji bukan gantengnya, bukan cantiknya, tetapi dia bekerja cepat. Gitu. Paham ya Bu? Oke. Nah, sekarang siapa yang pilih pemain? Ada? Masya Allah. Pemain bahasa Latinnya yaitu sanguinis. Hasratnya gembira dan pembicara. Benar Bu, rasanya gembira terus ya Bu. Walaupun di rumah habis dimarahin suami, nangis, sampai majelis taklim sudah bisa. Betul Bu? Allahu Akbar. Sanguinis gitu. Tipe sanguinis ini, tipe yang gembira dan orang nggak bisa lihat dia sedih apa enggak. Padahal sebenarnya sedang sedih. Ya, sedang sedih dia. Ya. Dan selalu ceritanya itu, mau misalnya dia cerita kesedihan, jadi lucu juga. Misalnya ya, orang sanguinis dompetnya hilang, dan orang melankolis dompetnya hilang, itu beda cara ngomongnya. Orang melankolis pasti sedih. Dompet aku hilang, itu melankolis. Datang temennya sanguinis, aku juga dompetnya hilang. Nah, ngomong gitu. Kalau ibu lihat ada teman ibu, dia hilang barangnya, ngomongnya bangga, itu sanguinis. Sebetulnya nggak bangga, karena selalu mau gembira. Misalnya banjir. Kata yang melankolis, rumah aku banjir. Semana, semata kaki. Tapi udah sedih banget orang melankolis. Karena udah kepikiran gimana rapiinnya, gimana bersihin. Karena mau sempurna kan. Datang orang sanguinis. Rumah aku juga banjir. Bahagia banget. Seberapa Bu? Segini? Banjir segini, informasinya gembira Bu. Aku juga banjir gitu. Ibu pernah nggak lihat misalnya ada berita banjir, ya, yang Pak Lurahnya di wawancara di belakang dia begini-begini? Nah itu sanguinis tuh pasti. Yang dada-dada gitu. Terus kalau ibu lihat ada orang bawa barang-barang mukanya sendu, itu melankolis tuh. Cuma plekmatis. Oh, tapi yang bawa barang sambil ketawa-ketawa gitu ya, naik perahu gembira, itu sanguinis. Karena dia selalu gembira. Otaknya selalu melakukan gembira. Ya, ini. Bagaimana waktu dia bayi, waktu dia kecil. Nah, ini ya, siapa yang begini rasanya? Nih mukanya. Ada ibu sanguinis gitu ya ibu. Sanguinis ini anak yang selalu mau ikut orang. Selalu mau ikut orang. Ya, diginiin senang. Ya, iya, ini dia. Ketawa aja dia terus itu. Ya. Bayinya waktu bayi bermata besar dan cemerlang, ya, senang berceloteh. Karena ngomong kan, pembicara kan, selalu ingin tahu, ya, ingin ditemani, ya, bicara dan mudah diajak. Nah, kelemahannya apa? Anak sanguinis sering jerit-jerit minta digendong karena mau main. Kalau tadi koleris, jerit-jeritnya karena mau ngatur. Paham ya Bu? Nah, kemudian apa? Maaf, suka pamer. Kalau anak-anak kecil, mata geritnya mana? Jangan semua. Itu Pak sanguinis tuh. Sanguinis itu. Tapi kalau ada anak kecil, ayo mata geritnya mana? Oh. Itu melankolis tuh. Paham ya Bu? Jadi nggak semua anak ya memamerkan. Dan jangan juga setiap anak yang memamerkan ibu bilang pintar, yang tidak memamerkan ibu bilang tidak pintar. Itu watak. Ya. Nah, nanti ibu tetap
puji. Misalnya anak sanguinis memamerkan, ya. Gimana sayang? Ayo nyanyi-nyanyi, ya. Talonku ada 5, Masya Allah. Ini anak sanguinis nih, anak populer, anak gembira. Gitu caranya, Bu. Ya, ada anak lagi, ayo nyanyi nak. Mau. Ayo sayang nyanyi nak. Ibunya gemes kan, malu kadang-kadang ibunya ya. Nyanyi nak, ayo nyanyi yang kayak kemarin. Mau. Mau. Ada yang begitu kan? Kita yang sudah belajar watak, Masya Allah, memang anak melankolis gitu, Bu. Dia ingin pamerkan dalam dirinya sendiri aja gitu. Jadi kita ngerti dan tidak menghakimi mereka gitu. Kasihan orang tuanya, ya. Bahkan ibunya suka sumpah-sumpah, kemarin. Ya iya, sama ibunya doang. Karena anak melankolis senang pamer hanya dengan orang yang dia sudah kenal. Itu melankolis. Paham ya? Ya. Kemudian waktu anak-anak bagaimana kekuatannya? Berani dan periang, polos dan spontan. Ya. Dan ini anak yang diajak pergi yuk, langsung pergi, Bu. Ini nih, tipe ini nih. Ya, nggak usah mikir-mikir, nggak usah yang lama-lama dia. Antusias, suka senang-senang, terus ngomong aja. Ibu terasa nggak dari yang pilih pemain? Ini tadi kalau lenong, ya, ibu luar biasa nih, penonton yang dibayar itu loh. Imajinatif, terbangkit energinya karena banyak orang. Ini sanguinis, ya. Kelemahannya apa? Tidak teratur memang tipe sanguinis, karena selalu mau spontan, mau cepat, ya. Makanya sering berantakan barang-barangnya. Ya, kalau udah besar begini mulai agak rapi karena belajar. Ya, kadang dia lihat ya nggak enak sama temennya atau dimarahin sama suaminya. Karena biasanya ibu yang watak seperti ini, suaminya yang melankolis, yang lebih rapi. Ya nggak, Bu? Rasa gitu, Bu? Suami ibu yang ngatur koper, lebih rapi dibanding ibu. Nggak apa-apa juga, saya udah tahu watak ya. Nah, ini sanguinis cepat bosen. Apalagi waktu anak-anak, ya. Mudah dialihkan perhatiannya, ya. Selalu mau dipuji dan pelupa karena buru-buru. Ya. Terus sering mengarang bebas. Ya. Karena memang anak ini senang ngomong dan senang menghibur orang. Jadi kadang-kadang cerita yang sedih tadi itu sangat dibesar-besarkan atau diceritakan dengan lucu. Ada nggak ibu, teman ibu atau tadi yang pilih pemain kalau cerita memberitahu kepada teman-teman itu agak lebay? Tahu nggak? Itu bakso samping majelis DT, ya Allah. Itu ngomongnya gitu. Ngomongnya kayak gitu. Itu baksonya enak. Kalau ngomong kayak gitu. Itu uratnya ya Allah. Terus ditanya sama temannya, emang udah nyobain? Katanya tuh kan itu ibu tuh. Katanya jadi teman cerita malah lebih seru. Itu sanguinis. Paham ya, Bu? Itu yang disebut mengarang bebas. Waktu remaja, kekuatannya remaja sampai dewasa ya. Senang tempat rame. Dan kalau ada dia, rame. Makanya kalau nggak ada lo, nggak rame, itu sanguinis itu. Ya. Menyenangkan orang lain, semangat dan berani, populer. Ibu terasa nggak tadi pilih pemain? Ya, ibu di mana aja cepet terkenal, Bu. Emang tuh kata ibu bilang, emang. Allah, terus ini lagi bangga. Menjadi pusat pesta. Memang itu, ibu pernah ya, yang mana yang sanguinis ya, ibu merasa sanguinis. Ada satu tempat tiba-tiba misalnya ibu masuk ke mall, itu toko kosong, ibu masuk nggak berapa lama banyak orang yang masuk. Ya, restoran kosong, ibu masuk nggak berapa lama banyak yang masuk. Karena memang sanguinis dia punya magnet energi yang luar biasa. Bisa jadi orang masuk karena dia dengar kita ribut ngomong. Ya kan? Jadi kan dia pikir, oh enak nih tempat restoran ya, gitu. Karena dia pembicara. Ya ini marketing habis ini ya. Kelemahannya, punten, gila perhatian dan pujian memang. Kalau punya anak sanguinis, pujilah Bu, please. Supaya dia akan nurut sama ibu, demi Allah. Ya, manipulatifnya tadi, karena ceritanya dia belum pernah makan bakso, dia bilang enak. Itu namanya manipulatif. Ya, terus apalagi kreatif cari alasan. Ya, terus memang senang diajak. Inilah tipe yang dikit-dikit ya
Ke Bandung yuk, yuk. Besoknya nelfon, gak bisa gue. Udah terlanjur janji, ya Allah semua orang dijanji. Nah ini tipe ini. Gak bisa diem memang. Ya, nah ini. Karena dia pembicara, ya gak bisa hening. Suasana hening tuh gak bisa. Ada aja, nah gitu. Paham ya Bu? Nah ini nih orang-orang sanguinis kan gini nih ya. Kalau saya punya anak yang sanguinis yang pertama, anak saya yang pertama, Dokter Lanang atau Mas Lanang ya. Jadi kalau kita punya anak sanguinis ya, tipsnya adalah ajari untuk mengelola segala sesuatu. Karena dia mau cepat berantakan. Kadang itu odol, antara tutup sama badan odol jauh. Ya, walaupun ya sekarang udah dikit-dikit belajar ya. Kemudian misalnya selimut, kalau adiknya itu yang melo dia akan rapikan sendiri gitu. Yang kedua juga ada melonya. Lanang ya, waktu saya bilang, "Nak, rapikan selimut." Apa dia bilang? "Gak usah lah Bu, ntar malam dipakai lagi." Bener Bu? Masya Allah ibu semangat banget. Aduh gue banget katanya. Ajari untuk menunggu orang lain selesai bicara. Jadi anak saya dari kecil selalu nyeletuk, bapaknya gak suka nyeletuk. Ya, makanya saya suka bisik-bisik. Ayah, biar ayah ngomong dulu. Anak diam dulu. Dia latihan diam. Kadang sukses, kadang enggak. Tetap ingin berceloteh. Ya, tetapi kalau kita ajarkan gitu, insya Allah akan jadi lebih baik. Ya, jadi bisa mengendalikan. Ajari untuk disiplin dengan waktu, karena dia terlalu spontan. Ya, terlalu spontan. Ya, cepat mau ikut, cepat kadang-kadang. Ya, belum lagi cuci muka sikat gigi. Ayo Bu, main ayo Bu aja. Nah, ini kalau kita punya anak yang sanguinis, oke? Iya. Sekarang kita ulang sedikit. Jadi 4-4-nya kita sudah tahu. Ya, kita ulang. Yang pilih penonton disebutnya apa? Flegmatis penonton. Hasratnya damai. Semua watak bisa damai Bu, tapi tidak sedamai orang flegmatis. Ya. Yang pilih penulis skenario disebutnya melankolis. Hasratnya semua orang bisa juga melakukan atau mencoba atau belajar sempurna, tapi tidak serapi atau sesempurna melankolis. Ya. Koleris, sutradara. Hasratnya semua orang juga bisa ngatur semua watak, tetapi nggak sejago sutradara. Itu aneh tuh, orang koleris tuh pandainya ngatur. Gini. Nah, tetapi supaya kelemahannya nggak bosi, tolong kalau ngatur orang jangan ditunjuk. Kamu ini ya. Itu orang langsung tersinggung. Dalam hati ibu-ibu, kenapa lagi ibu-ibu lah? Siapa lu? Nyuruh-nyuruh gua. Itu bahayanya itu. Ya, makanya kalau pun kita mau ngatur pakai tolong. Tolong ya. Kadang sudah tolong, mata tuh tetap. Matanya mengatur. Ya, paham ini ya? Nah, sanguinis, hasrat gembira. Semua bisa bergembira, mencoba untuk gembira, tetapi memang tidak segembira sanguinis. Paham ya? Nah, tadi kan ibu pilih 1-2 kan? Maka, tadi adakah yang pilihan pertama penonton, keduanya penulis skenario? Ada? Atau kebalikannya? Penulis skenario dan penonton. Ada? Nah, ini sudah lazim, ini yang disebut introvert. Adakah yang pilih pertamanya pilih sutradara dan keduanya pilih pemain atau kebalikannya pemain sutradara? Ada begitu? Oke, ini lazim juga, ini yang disebut ekstrovert. Ibu pasti nggak suka terlalu lama di rumah ya, selalu pengen di luar gitu ya. Oke. Pilih pertamanya penonton, keduanya pemain. Ada? Oke. Atau kebalikannya, pertama pemain, kedua penonton. Nah, ini ambivert. Separuh ekstrovert, separuh introvert. Nah, ini mut-mutan juga nih. Kadang lagi mau di luar, kadang mau di dalam. Kadang mau di luar, kadang mau di dalam ya. Ada pilihan pertama sutradara, pilihan keduanya penulis skenario. Oke. Atau kebalikannya penulis skenario atau sutradara. Ini juga ambivert. Bu Aisyah, saya kok pilih penonton sama sutradara? Nah, itu nggak lazim Bu.
Kemungkinan ibu tadi waktu memilih ada salah satu pilihannya dipengaruhi watak yang sudah besar karena belajar. Ya, yang lazim yang ada di otak bawah dengan bawah ini Bu, namanya introvert, penonton penulis karya ini, atas dengan atas atau atas bawah yang ya sejajar. Pasangan hidup biasanya 88-95% yang kebalikannya. Tadi siapa yang pilih penonton pilihan pertama? Apakah suami ibu yang koleris, yang suka ngatur? Nah itu, 88-90%. Saya katakan 88-90%, jangan sampai juga, suami saya bukan, kayaknya salah ya gitu. Salah suami maksudnya? Enggak, bukan salah suami. Bukan salah ini juga, tapi 88 sampai ya. Makanya saya tipe yang penonton Bu, suami saya ini. Di awal pernikahan sebelum belajar ini, saya merasa bukan istrinya, tetapi pegawainya. Karena suami saya dikit-dikit, kamu begini ya, kamu nanti begini ya, tangan ini gini. Dan suami saya nggak suka lihat saya tidur. Padahal tipe plekmatis sering leyeh-leyeh tidur siang. Tipe plekmatis. Biasanya dia nggak marah, cuma matanya itu loh. Matanya ngatur. Zaman dulu sebelum belajar watak ini, kalau saya mau tiduran saya kemana Bu? Ya, ke salon kerimbat. Jadi kalau dia telepon, ibu di rumah nggak ada ya? Oh ya, oh lagi kerja. Padahal asal. Paham ya Bu? Kesian ya. Tapi sejak belajar ini tahun 99-2000, suami saya sudah nggak pernah marah lagi jikalau saya minta izin untuk istirahat. Bahkan kadang dia yang paksa saya, udah Bu Isa istirahat, Bu Isa kan plekmatis, dia bilang gitu. Nah itu enaknya kalau sudah belajar. Paham ya Bu? Iya, saya ulang lagi ya, nggak ada pertanyaan ya. Oke, Ibu kalau ada yang nanya, jawabannya ada di buku. Oke, ulang ya. Watak ada di mana Bu? Otak bagian mana? Pegang. Di tengah. Watak dibawa sejak dalam karena apa? Genetik turunan ya. Baik, watak kalau yang melankolis hasratnya sempurna. Ciri khasnya pemikir. Watak yang sanguinis atau pilihnya pemain atau artis gembira hasratnya. Ciri khasnya pembicara ya. Watak yang pilihannya penonton disebutnya hasratnya damai. Ciri khasnya pengamat. Watak yang selalu mau ngatur. Ciri khasnya, nah itulah kalau ini orang koleris ini yang kalau bangun tidur loncat ya nih. Apalagi koleris sanguinis, loncat itu, bisa loncat itu, nggak pusing dia, ya. Karena energinya nggak habis, gimana nggak habis? Nggak pernah diam, dia selalu marah gitu. Cepet marah, makanya nggak habis. Beda yang di bawah. Paham sampai sini ya Bu? Iya, baik. Mudah-mudahan ini sudah bisa diambil ya hikmahnya sehingga ibu pada saat ketemu orang ibu tahu oh ini kira-kira wataknya ini. Lihat apanya? Hasratnya. Lihat hasratnya. Kalau dia orang damai, ngalah, nggak mau konflik, oh dia plekmatis dominannya. Kalau ibu lihat, ya semuanya rapi. Kalau mencet odol rapi, oh melankolis gitu. Paham ya Bu ya? Iya, baik terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa diambil manfaatnya. Tentu pembahasan tentang watak lengkap itu saya sudah bikin bukunya ini ya di sini ya. Kalau ibu yang senang membaca ya. Kadang-kadang ada yang senang baca. Oh udah ada, alhamdulillah, masya Allah. Dan di sini ada 77 cerita ibu-ibu juga tentang dulu belum tahu watak berantem melulu sama keluarga. Ya, tapi setelah tahu watak, alhamdulillah sudah mengerti. Ya, ibu yang koleris ngadepin anak plekmatis, ya berarti ibunya apa? Hasratnya apa? Ngatur, mau sementara anak yang plekmatis mau nah, apa yang harus dilakukan? Ikutin sesuai dia, tenang-tenang saja, nggak usah ngegas, paham ya? Iya, baik terima kasih. Dan Bu Aisyah, kalau di Islam watak ini ada di mana manifestnya? Di sahabat Rasulullah Khulafaur Rasyidin. Orang damai ini watak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Melankolis watak Utsman bin Affan radhiyallahu an. Koleris siapa? Umar
Umar bin Khattab radhiyallahu an dan sanguinis Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, ya. Nah, setiap orang wataknya kombinasi. Tetapi tetap harus belajar uswatul hasanahnya adalah Rasulullah. Jadi kalau dilihat otak itu begini kira-kira ini Bu nih ya, terakhir nih ya. Jadi ya, otak Ibu yang di sini nih, yang di belakang itu bisa apakah tipe Utsman, tipe Ali, tipe Abu Bakar atau tipe Umar, tetapi di depan otak Ibu harus isinya tentang bagaimana Rasulullah SAW bersikap, ya, berkata, ya. Itulah makanya kita perlu belajar, ya. Tetapi Umar tetap Umar, Utsman tetap Utsman, Ali tetap Ali, Abu Bakar tetap Abu Bakar. Hanya betul-betul mereka mencoba untuk bagaimana uswatun hasanah kita, Rasulullah SAW bertindak itu yang diikuti. Ya, makanya contohnya Umar waktu mau cium Hajar Aswad dimarahin tuh ya, batu hitam kan? Batu, kalau bukan Rasulullah yang cium, saya nggak mau cium. Nah, tetap Umar kan ya? Ya, tapi karena Rasulullah mencium, dia ikut. Nah, itulah maksud kita belajar watak. Oke? Baik, terima kasih sahabat-sahabatku sayang, terima kasih akhwat fillaku. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan Allah terus curahkan hidayah kepada kita ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah atas segala ilmunya Bunda Dr. Aisyah. Jazakillah khair. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan. Silakan duduk dulu Ibu. Silakan duduk dulu. Mohon izin. Iya, mudah-mudahan ilmu yang didapat.